Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali. Kita melaksanakan tugas kita belajar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Silahkan dibuka kitab tafsirnya dan akan saya terjemah terlebih dahulu. Coba semuanya dibuka, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sekalian sembah. Wala antum abidu nama abud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, dan wala antum abiduna ma'abud, dan kamu sekalian bukan penyembah sesuatu yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, buat kamu sekalian agamamu, buat aku agamaku. Ma'anil kalimat, maknanya kalimat al-kafirun sama dengan al-musyrikun. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik. Ya'budu maksudnya adalah yuti Allah, menyembah artinya adalah taat kepada Allah. Ilahun maksudnya adalah ma'bud. Ilah sesembahan, maksudnya adalah yang disembah. Ma'bud itu yang disembah. Alihatuhum, sembahan-sembahan mereka maksudnya adalah asnamuhum, berhala-berhala mereka. Dinun sama dengan ngakidah. Din agama yang dimaksud adalah kepercayaan. Al-makna maksud daripada surat tersebut, tolabal kafiruna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir tolaba minta min rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya'buda alihatahum sanatan, agar Rasulullah menyembah sesembahan-sembahannya orang-orang kafir selama setahun. Wa ya'budunallaha sanatan, dan mereka orang-orang kafir akan menyembah kepada Allah 1 tahun lamanya. Fa anzalallahu hadhihi surata, kemudian Allah menurunkan surat ini, maksudnya surat Al-Kafirun. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqulahum, dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqulahum, agar Rasul berkata kepada mereka, la a'budul asnamalati ta'budun, aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kamu sekalian sembah. Wala ta'budunallahal-ladzi a'bud, dan kamu sekalian tidak akan menyembah Allah Tuhan yang aku sembah. Ya, itu selesai terjemahnya. Kemudian penjelasannya silahkan kamu perhatikan. Sebetulnya ini penjelasannya
ayat-ayatnya lebih mudah untuk dipaham. Bahwa surat ini, surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah, di mana turunnya adalah di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surat ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Kemudian ada kaitannya dengan surat sebelumnya, bahwa pada surat sebelumnya itu dijelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau Rasulullah hanya beribadah kepada Allah saja sebagai bukti rasa syukurnya atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, dilaksanakan dengan rasa ikhlas sebagai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitannya dengan surat sebelumnya. Kemudian asbabun nusulnya, sebabnya turun surat ini memang pada suatu hari beberapa orang dari kalangan orang-orang kafir itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid, ingat bahwa Khalid bin Walid kamu kenal. Kemudian Al-Ash ibnu Wa'il As-Sahmi. Kemudian lagi Al-Aswad ibnu Abdul Muttalib. Kemudian ada Umayyah ibnu Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Mereka adalah tokoh-tokoh orang-orang kafir, dan beberapa orang yang lain datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di hadapan Nabi, mereka mengatakan, "Hei Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu." Jadi ajakannya adalah ajakan agar saling berbagi di dalam masalah ketuhanan. Kami akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami pun akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Kamu melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan agamaku, dan kita juga dari kalangan orang-orang Quraisy akan mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan agama kamu. Jadi saling melibatkan. Lah, dengan ajakan semacam itu Rasulullah bagaimana? Hanya menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukan kepadanya dengan yang lain." Itu kalimatnya keluar dari mulut Rasulullah semacam itu. Kemudian saat itulah Allah menurunkan surat sebagai jawaban yang tegas terhadap ajakan orang-orang kafir yang datang menghadap Nabi, ialah surat ini, surat Al-Kafirun, di mana diawali Qul, katakan Muhammad. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang yang datang, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang datang di situ, kami tidak akan menyembah kepada sesuatu yang kamu sembah. Jadi tegas ayat ini. Karena apa? Sebab agama yang dianut oleh Rasulullah adalah agama tauhid. Orang supaya mengesahkan kepadanya
tidak menyembah kepada sesuatu yang lain. Jadi tegas, tidak mungkin Nabi akan menyembah kepada sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrik, di mana Tuhannya adalah sangat berbeda sifatnya. Tuhannya orang Islam tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, sementara Tuhan-Tuhannya orang kafir bahkan bisa dilihat dengan kasat mata karena diwujudkan dalam bentuk berhala. Jadi sangat berbeda. Kemudian wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum. Ini adalah penegasan berikut daripada ayat sebelumnya. Kamu tidak mungkin akan menyembah kepada Tuhanku. Sebab apa? Sudah beda latar belakang keyakinannya. Dan aku pun tidak akan menyembah kepada Tuhan kamu sekalian. Wala antum ngabiduna ma'abud, dan kamu pun tidak akan menjadi penyembah Tuhanku, sebab mereka lebih yakin dan lebih kuat, lebih mantap bertuhan kepada yang bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi sudah barang tentu tidak mungkin akan menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Akhirnya keputusan terakhir, lakum dinukum waliyadin, silahkan orang-orang kafir laksanakan sesuai dengan keyakinanmu, dengan kepercayaanmu, dengan agamamu. Waliyadin, dan aku melaksanakan sesuai dengan perintah ajaran atau keyakinan agama kami. Nah, dengan datangnya surat ini, turunnya surat ini, maka orang-orang kafir sudah tidak mungkin punya harapan bahwa Rasulullah akan bisa ditundukkan kepercayaannya. Bahkan mereka akhirnya pulang dengan tangan kosong, tidak berhasil yang menjadi misi mereka. Saya kira itu saja anak-anak sekalian yang saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.